gerak ya sayang ya. Udah terkena. Selamat pagi Bu Regar. Selamat pagi juga Bu Roima. Ada apa Bu? Ini Bu, saya mau mendiskusikan permasalahan saya di studi kasus guru penggerak. Kira-kira Ibu punya waktu nggak sebentar? Oh, ada. Silakan Bu Roima. Ini Bu studi kasusnya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. Karena sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel, ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Bu Tati tanpa tidak menghiraukan suara tangisan murid dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi seperti apa Anda bisa lakukan instruksi? Dapatkah Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana? Nah, ini dia Bu Regar studi kasus Ibu Tuti. Jadi, apa kira-kira yang Ibu lakukan? Oh gini Bu, terima kasih Bu Roima. Bila dilihat dari kasus Ibu Tati yang saya harus lakukan pertama kali adalah bertanya kepada anak atau siswa yang menangis tadi tentang mengapa ia sampai dihukum di luar kelas. Bila seandainya anak tersebut melakukan hal yang membuat pantas dihukum seperti mencuri barang teman atau bertengkar sampai luka dan sebagainya, maka saya akan menasihati anak perempuan tersebut tentang perbuatannya dan memberikan hukuman dengan cara beretika, tidak seperti yang dilakukan Ibu Tati. Kemudian, kenapa saya melakukan hal seperti itu? Karena memberikan hukuman anak dengan cara yang beretika lebih mendapatkan manfaat jangka panjang. Apalagi siswa itu merupakan perempuan. Misalkan, jika siswa tersebut melakukan hal yang memang seharusnya berlebihan untuk dihukum di luar kelas, seperti yang dilakukan oleh Ibu Tati, maka saya akan berpikir untuk menginstruksikan di kelas Ibu Tati karena hukuman anak seperti itu dirasa berlebihan. Maka yang perlu dilakukan oleh guru adalah menasehati. Begitu Ibu Roima. Oh, jadi Bu Regar akan memanggil permasalahan yang ada di kelas di Bu Tati, mencari dan menggali informasi kenapa anak perempuan itu menangis dan dihukum seperti yang dilakukan Ibu Tati. Ya Bu? Betul sekali Ibu Roima. Nah Bu, di sini kan Ibu Regar sebagai rekan kerjanya Ibu Tati. Apakah kita dapat menginstruksikan ke Ibu Tati sementara Ibu Tati yang jelas-jelas memiliki kewenangan pada kelas yang dipimpinnya tersebut? Menurut saya bisa, karena tadi dalam konteks cerita tersebut kelas saya itu merupakan kelas yang paralel dengan kelasnya Ibu Tati, karena tangisan anak tersebut bisa mengganggu anak yang lain
yang sedang belajar, sekaligus juga anaknya kelas Ibu Tati, karena dari cuplikan tersebut ada kalimat yang mengatakan ada beberapa murid kelas Ibu Tati yang mencoba menceritakan sudut pandang yang melihat ke arah anak tersebut. Artinya proses belajar di kelas Ibu Tati dan di kelas saya juga terganggu. Mungkin itu Bu Roima. Oh iya, daripada mengganggu kita bisa menginstruksikan ya Bu ke Bu Tati. Betul. Tapi saya melakukannya ketika saya sudah mengetahui permasalahan ini. Iya ya Bu. Kemudian Bu, kira-kira Bu Regar bisa menginstruksikan nggak bagaimana caranya kita mengetahuinya dari Bu Tati? Oke, seperti yang saya sampaikan, jika kesalahan anak itu berat, cari tahu permasalahannya. Jadi jika saya sudah tahu permasalahannya, maka saya akan meminta Ibu Tati untuk membawa anak tersebut ke ruangan khusus agar anak yang bermasalah tersebut efeknya ke depan tidak traumatik dan tidak merasa dipermalukan atau sebagainya. Saya akan mencoba instruksikan kepada Ibu Tati bagaimana kalau ibu membawakan anak ini ke ruangan khusus untuk diberikan nasihat atau diberikan hukuman yang langsung disegerakan. Dan hukumannya yang sesuai usia anak tersebut dan bertujuan untuk mendidik sekaligus membuat efek jerah. Misalkan melakukan tugas tambahan selesai sekolah, menurut saya hukuman itu yang manusiawi yang diterapkan di bangku sekolah dasar. Wih, luar biasa diskusinya Bu. Jadi intinya pada kasus Ibu Tati, pada dasarnya kita menginstruksikan ke Bu Tati walaupun di sana ada kewenangan yang dipimpin oleh Ibu Tati dan juga mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelasnya maupun kelas yang lain. Betul itu Ibu Tari, Bu Roima. Jadi lanjutkan. Oh, bisa saya ambil kesimpulan ini Bu. Kesimpulan kasus ini berarti bahwa anak yang berbuat salah diberikan hukuman yang sesuai dengan usianya dan bertujuan untuk mendidik sehingga ia tidak merasa dipermalukan di depan teman-temannya, dan hukuman tersebut dapat membuat trauma bila anak mendapat hukuman atau peringatan yang salah. Terima kasih Bu, jawaban yang telah Ibu berikan sangat berguna untuk saya. Oh ya, sama-sama Bu Roima. Kalau begitu saya lanjutkan kerja dulu ya Bu. Makasih Bu. Sama-sama.